Seporsi ketan hangat beserta taburan kelapa dan susu ditambah gorengan yang renyah saat masuk ke dalam mulut memang menjadi primadona semua kalangan yang mampir di kedai kecil sejak 1958 ini. Ketan susu Kemayoran atau Tansu Kemayoran, begitu panggilan akrabnya di telinga masyarakat. Berada di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati dua motor, Tansu Kemayoran tak pernah sepi pembeli Tribuners. Hendak datang pada jam berapapun, pembeli harus siap berburu tempat atau sedia bergeser apabila pembeli lainnya datang. Terlebih jika Tribuners datang pada jam-jam pulang kerja mulai dari pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat, sudah dipastikan akan sulit mendapatkan tempat duduk. Pasalnya Tansu Kemayoran buka selama 24 jam sejak 65 tahun silam dan cita rasanya tak pernah berubah meskipun sudah berganti dari tangan ke tangan. Sanusi, salah seorang cucu Haji Sudrat, sang pencetus Tansu Kemayoran, menceritakan mulanya sang kakek berjualan dengan cara berkeliling. Hingga akhirnya ia menemukan pangkalan di daerah Kemayoran, tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau di seberang Polres Metro Jakarta Pusat. Sampai saat ini tak pernah selangkah pun pangkalan Tansu Kemayoran bergeser loh Tribuners. Meskipun pelanggannya sudah menjamur hingga kerap kali memakan bahu jalan lantaran ruang gerak yang sempit. Sanusi menceritakan mulanya panganan ini diperuntukkan bagi mereka dengan ekonomi menengah ke bawah seperti buruh, petani, hingga tukang becak. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat kelas menengah ke atas hingga pejabat pun kerap mampir untuk mencicipi makanan legendaris ini. Bagaimana tidak, penyajian ketan yang pulen dan legit dengan taburan kelapa serta kental manis sebagai topping menambah kelezatan dalam satu kali suapan, terlebih jika disajikan saat masih hangat. Uniknya, proses pembuatan ketan tersebut dibuat langsung secara dadakan di tempat itu juga, Tribuners. Sehingga kerap kali harum semerbak dari ketan yang baru matang dan keluar dari tungku perapian membuat perut keroncongan. Dalam satu kali memasak saja, Sanusi bisa mengeluarkan satu bakul besar untuk para pembeli, dan itu pun bisa habis dalam sekejap. Selain ketan, camilan pendamping Tansu Kemayoran juga dibuat dadakan. Ada 3 jenis gorengan paten yang disajikan di tempat ini, di antaranya tempe goreng, pisang goreng, dan singkong goreng. Ketiga jenis gorengan tersebut biasanya akan disusun menggunung tak beraturan, sehingga pembeli bisa memilih dan mengambil sendiri sesuai jumlah yang diinginkannya. Baru nanti di akhir Sanusi atau rekannya akan mengakumulasi harganya. Tak heran jika panganan sederhana namun mengenyangkan ini digandrungi semua kalangan. Sanusi mengatakan dalam sehari dirinya dan karyawan lain bisa menghabiskan 2 karung beras ketan, 150 potong tempe, 29 sisir pisang, dan lebih dari 2 karton kental manis kaleng. Selain itu, harganya yang murah dan pas di kantong menjadi alasan Tansu Kemayoran ini tetap eksis dan tak lekang dimakan zaman. Sanusi menambahkan panganan tersebut bahkan pernah dijual Rp500 hingga Rp600 seporsinya. Ia mengatakan konsep ketan susu sebenarnya tidak dari dulu. Awalnya hanyalah ketan kelapa tanpa memakai susu. Namun konsep penyajiannya sama dengan saat ini, yakni menggunakan gorengan dan kelapa sebagai taburan ketan. Sanusi mengakui Tansu Kemayoran disajikan dengan sangat sederhana, namun karena usianya sudah tua dan terkenal, maka banyak orang yang datang untuk membuktikan kelezatannya. Dulu katanya keliling, putar apa, terus ya nemu pangkalan, habis itu ya menetap, ya tinggal berapa kali dulu sampai sekarang ada. Berarti yang di sini yang ngelanjutinnya dari anak-anaknya semua, Mas? Ya anak-anaknya. Ini kan berapa sampai jam berapa? Non-stop. Non-stop. 24 jam. 24 jam bikin ketan di sini gitu ya, Ya masaknya juga di sini semua. Apa aja tuh, Mas? Ada bakul atau apa? Mungkin bisa digambarin, Mas? Gimana? Ada bakul, ada apa gitu, Mas, di sini. Nanti prosesnya pertamanya gimana, Mas? Urutannya? Urutan gimana? Sebelum dikasih ke pelanggan nih. Masak dulu di bakul. Di bakul itu pakai apa? Dapur di situ ya, Mas ya? Pakai bakul yang besar. Ya. Terus Masak dulu kan. Habis masak matang kasih di bakul. Dilayanin ke sini. Layan ke konsumen. Oh, di situ pakainya masih tradisional ya, Pak ya? Tadi aku lihat. Apanya? Proses masaknya masih tradisional. Tradisional ya tradisional. Kan dulu
juga pakai gas. Pakai gas, pakai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.